Bang, kenapa saya mijahkan lele? Telur yang keluar itu malah putih hampir 80%. Bonor gagal menetas. Minta petunjuk faktor apa saja yang perlu diperhatikan saat memijahkan indukan lele. Perlu kalian ketahui bahwasanya teknik kepengurusan indukan yang baik itu menentukan tingkat keberhasilan. Baik buruknya hasil pemijahan yang kalian lakukan itu tergantung dari cara ngurus indukan yang kalian lakukan. Entah itu dari manajemen penempatan, manajemen pakan, ataupun manajemen pemijahan itu sendiri. Kejadian telur bonor atau telur putih hampir 80% seperti ini biasanya faktornya itu dari indukan. Ini hampir 60% masalahnya ada daripada indukan tersebut. Indukan belum siap dikawinkan. Kalian sendiri kondisinya masih pemula dan belum paham akan seluk-beluk indukan lele. Nah, sementara kejadian yang seperti ini banyak yang menimpa pemula. Dari teknis-teknis lain juga suka ada juga ya yang gagal. Contoh ketika saat saya live streaming ada yang bertanya, saya 4 kali gagal mijahkan. Ketika saya analisis, bagaimana cara kamu mijahkan? Ya sama aja seperti di video abang. Ya, giliran saya tanya kolamnya ada berapa? 1. Atau paling banyak 2. Sahabatku semua, itu juga sama ya. Faktornya tidak menunjang. Untuk pemijahan sepasang indukan lele bobot 1 kg, ya minimal kalian punya 5 kolam ukuran 2 kali 3 meter lah. Maksimalnya lagi 6 atau 7 kolam seperti yang suka saya tutorialkan seperti itu. Oke. Yang paling utama yang akan saya sampaikan di sini, jika kalian membeli indukan dari orang lain, lihat dulu ciri-cirinya. Kalau memang indukan betina sudah gendut perutnya dan kelaminnya juga sudah merah, si jantannya juga sama, ciri-ciri kematangan gonatnya sudah terlihat. Ketika nyampe ke rumah kalian, jangan nunggu besok lusa, silahkan langsung pijahkan saja. Dikhawatirkan nanti kalau didiamkan lagi, indukan tersebut biasanya kalau pindah tempat, itu dikhawatirkan ya, telurnya kembali muda. Biasanya kalau pindah tempat, telurnya kembali muda, atau dia akan mengeluarkan telurnya saat kita simpan nanti. Jadi, jika kalian beli indukan, kalau memang kelihatan udah matang gonat, silahkan kalian pijahkan saja. Ya, yang perlu kalian perhatikan yaitu seluk-beluk indukan, yaitu cara ngurus indukannya. Yang pertama dari manajemen kepengurusan induk sendiri. Yang pertama manajemen penempatan. Diharapkan dan lebih bagusnya indukan yang kita miliki ini ditempatkan terpisah antara jantan dan betina. Kalau dipisahkan biasanya ketika induk nanti kita satukan di kolam pemijahan itu terlihat sangat greget sekali. Beda dengan penempatan induk yang disatukan antara jantan dan betina. Walaupun airnya keruh atau di kolam tanah, itu pas disatukan di kolam pemijahan biasanya kurang greget. Karena apa? Setiap hari kan ketemu, dia kan disatukan di situ. Beda dengan yang dipisahkan. Dan resikonya kalau kita nyimpen indukan disatukan, itu biasanya terjadi mijah di tempat. Buang telur di tempat, nanti dimakan rame-rame. Ya, yang kedua manajemen pakan. Antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif suka saya gabungkan juga. Ya, untuk menunjang kematangan gonat. Pakan pabrikan saya asumsikan, pakan alternatif daging yang berprotein hewani tinggi juga saya asumsikan. Keong sawah atau keong mas sering saya berikan, ataupun kijing sering saya berikan ke indukan lele. Ya, untuk menopang kematangan gonatnya. Yang ketiga adalah manajemen pemijahan itu sendiri. Lakukan pemijahan 1:1. Ya, untuk pemula, jangan dulu mijahkan massal kalau memang kalian belum paham seluk-beluknya. Terus lagi kalau pas saat mijahkan, alat penunjang lain seperti kakaban, treatment air juga perlu kalian lakukan. Itu pun sama ya, menunjang dalam proses keberhasilan pemijahan indukan lele. Selebihnya lagi, sahabatku semua, karena indukan ini adalah kunci keberhasilan pembenihan ikan lele, manajemen kepengurusan biasanya kalau jeda indukan yang sudah dipijahkan ke pemijahan selanjutnya, jangan harap kalian pikir bisa 1 minggu atau 2 minggu bisa dipijahkan kembali. Jangan. Karena induk juga butuh jeda waktu yang cukup untuk istirahat setelah memijah. Biasanya yang saya lakukan itu 1 bulan ataupun 2 bulan. Ini untuk orang yang sudah berjalan ya budidaya ikan lele, tapi mengalami kegagalan. Mungkin induknya tersebut kurang istirahat. Coba dicek kembali, dikhawatirkan terjadi seperti itu. Terkecuali kalau kalian yang pemula yang memang beli indukan, tergantung situasi indukannya. Kalau memang siap dipijahkan, ya pijahkan. Kalau memang belum siap, berarti kalian urus kembali. Seperti itu saja. Ya, mudah-mudahan ya pemijahan yang telurnya bonor atau putih 80% ini kalian tetap semangat, urus indukan kalian dengan baik. Ya sekitar 1 atau 2 bulan ke depan, asumsikan pakan-pakan yang terbaik. Nanti kalau misalnya udah siap lagi mijah di 1 bulan atau 2 bulan ke depan, silahkan coba kalian pijahkan kembali. Dan untuk alur pemijahannya harap ya harus menapaki alur.
Jangan sampai kalian mijahkan lele asal-asalan, kolamnya dikit, kakabannya nggak ada dan sebagainya. Nanti kalian sendiri yang repot dan pemijahan kalian akan berjalan dengan gagal lagi.